Publik khususnya pelaku usaha mesti tahu bahwa BPJPH bukan aktor tunggal dalam proses sertifikasi halal. Kalau sebelumnya Majelis Ulama Indonesia merupakan aktor tunggal dalam sertifikasi halal. Namun setelah ada Undang-Undang 33 2014, PP 39 itu menyebutkan bahwa ada 3 aktor ya dalam proses sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH. LPH itu adalah lembaga pemeriksa halal yang saat ini ada 3, yaitu LPPOM MUI, Surveyor Indonesia, dan Sukopindo, dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini adalah 3 aktor utama yang mana proses sertifikasi halalnya melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang ada SOP-nya dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Untuk itu di tahun 2021 di penghujung di bulan November dan Desember kita mulai melakukan integrasi sistem dari semua aktor sertifikasi halal ini. Untuk apa? Untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalam menerbitkan sertifikasi halal. Kalau selama ini kan LPPOM punya serol, punya sistem sendiri, Sukopindo, Surveyor Indonesia, dan BPJPH juga punya sistem si halal, itu masih masing-masing. Namun alhamdulillah di ujung tahun ini sudah tercapai kesepakatan antar pihak untuk mengintegrasikan sistemnya. Dengan sistem yang terintegrasi ini mudah-mudahan tidak lagi terjadi double entry, double upload proses pendaftaran sertifikasi halal. Dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BPJPH juga saat ini sudah melalui tanda tangan PTE ya, tanda tangan elektronik. Jadi sekali tanda tangan bisa ratusan sertifikat bisa kita selesaikan. Nah, ini sekarang kita akan patuhi regulasi yang ada antar 3 aktor itu. Prosesnya adalah dibatasi oleh waktu masa kerja ya. BPH memiliki waktu 3 hari, LPH 15 hari, lalu MUI juga 3 hari. 15 tambah 6 menjadi 21 hari. Nah, ini kita meminta masing-masing pihak, masing-masing aktor ini supaya mengetatkan ya waktunya, supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang prima dan berkualitas, bisa cepat, bisa murah, dan bisa mudah. Nah, ini mudah-mudahan di ujung tahun ini merupakan awal yang baik untuk memasuki tahun 2022. Itu dari sisi integrasi dan digitalisasi, Mas. Selain integrasi itu juga kita sudah menerapkan tarif layanan per 1 Desember, di mana pelaku usaha masuk ke sistem si halal dengan pembayaran single payment ya. Single payment melalui BPJPH, nanti LPH bisa mengkalkulasi biaya dari proses pemeriksaan dan pengujian, lalu BPJPH mengeluarkan invoice, dan lalu kita melakukan pembayaran untuk LPH dan untuk sidang komisi fatwa, sehingga kita melalui satu pintu ya, satu atap. Kita pelayanan terpadu satu pintu secara online. Mudah-mudahan ini disambut baik oleh pelaku usaha untuk semata-mata kita membuat kemudahan-kemudahan. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita mengantisipasi ya, bakal meludak atau meledak, membeludak banyaknya permintaan dari pelaku usaha yang jumlahnya puluhan juta untuk daftar sertifikasi halal.
Kalau tidak siap kita melalui integrasi dan digitalisasi, maka kita akan kewalahan melayani puluhan juta itu. Nah, satu hal lagi selain digitalisasi dan integrasi, kita juga mendorong tumbuhnya LPH-LPH baru di seluruh daerah, ya, di seluruh daerah untuk mendekati pelaku usaha di daerah-daerah. Seperti kita tahu, data yang resmi atau data yang sudah dipublish diakui oleh banyak pihak bahwa pelaku usaha kita berjumlah 64 juta sekian dan 90%-nya adalah pelaku usaha mikro dan kecil, dan itu tersebar di seluruh daerah Indonesia, kabupaten kota se-Indonesia. Untuk itu maka LPH juga kita dorong supaya tumbuh, bisa terbentuk di berbagai daerah. Tidak mungkin pelayanan yang puluhan juta pelaku usaha itu hanya dilayani oleh 3 LPH, yaitu LP POM, Supplier, dan Sukopindo. Maka kita dorong supaya LPH itu akan tumbuh lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah ini di akhir tahun ini kita juga sudah sedang memeriksa dokumen permohonan dari 9 LPH ya. 9 LPH dan akan kita validasi dan kita akan meminta kepada tim akreditasi yang sudah kita bentuk di bulan November yang lalu untuk bekerja menilai 10 LPH ini supaya bisa ditetapkan di awal tahun ini menjadi LPH baru, sehingga kalau ditambah 10 ya kita akan ada 14 LPH baru di awal tahun. Mudah-mudahan ini juga bisa berita baik buat pelaku usaha agar pelaku usaha mendapatkan kemudahan-kemudahan pelayanan yang terdesentralisasi ke daerah-daerah. LPH yang 9+1 ini yang sudah mendekati kelengkapan ya, mendekati lengkap dia. Lalu ada 15 lagi yang sudah terdaftar ke kita, akan kita lakukan proses akreditasinya. Jadi sebenarnya kita ada 9 tambah 15 ada 24 calon-calon LPH ya. Dan kemungkinan besar baru bisa 9 atau 10 yang akan kita tetapkan di awal tahun. Yang sisanya 15 mungkin prosesnya masih ada kelengkapan yang kita minta kepada calon-calon LPH melengkapi dokumen-dokumennya. Saya kira itu pelaku usaha mikro dan kecil itu ada tindakan afirmatif dari pemerintah bahwa proses pengurusan sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu dikenakan tarif Rp0. Tarif Rp0 itu adalah gratis bagi pelaku usaha. Namun pemerintah menanggung biaya proses sertifikasi itu melalui fasilitasi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, BUMN, swasta terhadap binaan yang selama ini dilakukan terhadap UMK. Jadi termasuk BPJPH sendiri mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi UMK secara gratis ya mengurus sertifikasi halalnya. Nah, sertifikasi halal yang gratis ini kita kenal dengan mekanisme self declare, artinya pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Namun pelaku usaha ini didampingi oleh pendamping PPH. Pendamping PPH ini maksudnya pendamping proses produksi halal. Kalau sertifikasi halal mekanisme yang satunya lagi yaitu mekanisme reguler itu melalui LPH, lembaga pemeriksa halal. Tapi UMK yang self declare ini tidak melalui LPH tetapi melalui pendamping PPH.
Cukup pendamping PPH yang memeriksa, yang melihat proses produksinya, lalu pelaku usaha menyatakan sendiri bahwa produknya, bahan-bahannya, proses produksinya halal, lalu pendamping memberikan kesaksian. Lalu kemudian diserahkan kepada BPJPH. BPJPH meminta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan kehalalan produk itu. Setelahnya baru dikeluarkan sertifikat. Jadi sekali lagi saya sampaikan ada dua mekanisme, subdeclare mekanisme yang tanpa LPH dan reguler yang melalui LPH. Dan tarifnya UMK subdeclare itu sekali lagi Rp0, sedangkan yang melalui reguler itu ada tarif yang ditetapkan oleh BPJPH atas dasar PMK 57. Baik. Di 2 bulan terakhir ini kita sudah melatih hampir 3.000 pendamping ya. Pendamping PPH hampir 3.000 itu dengan angka 2.900, lihat angka pastinya 2.993 ya, hampir 3.000 pendamping, di mana pendamping itu terdiri dari penyuluh agama Islam non-PNS se-Jawa dan Lampung. Lalu ada pendamping dari Ormas, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Ansor. Ini yang kita ikutkan di dalam pelatihan pendamping. Nah, untuk menjadi pendamping memang harus mengikuti pelatihan dulu. Nah, kalau pelatihannya lulus, baru bisa mereka disahkan sebagai pendamping PPH. Nah, pendamping PPH ini diusulkan atau direkomendasikan oleh lembaga pendamping. Lembaga pendamping ini adalah ormas maupun perguruan tinggi. Nah, setelah dilatih, lulus, diusulkan oleh lembaga pendamping, lalu mereka turun ke lapangan ke pelaku usaha, khususnya pelaku usaha UMK untuk menjalankan proses pemeriksaan kehalalan produknya. Dan untuk 2022 kami merencanakan untuk merekrut pendamping PPH lebih banyak lagi dan mengajak banyak perguruan tinggi swasta maupun negeri dan ormas-ormas dan lembaga keagamaan Islam untuk menjadi lembaga pendamping, sekaligus juga diharapkan mereka bisa mengadakan pelatihan pendamping yang standar pelatihannya ditetapkan oleh BPJPH. Jadi memang rekrutmen pelatihan untuk pendamping dan lembaga pendamping ini nanti bisa kita desentralisasikan ke berbagai daerah sehingga tidak semua pelatihan itu dilakukan oleh BPJPH dan rekrutmen juga tidak sendiri dilakukan oleh BPJPH, namun melalui ormas dan perguruan tinggi. Gitu. Pelaku usaha mereka mendaftar ya secara online. Lalu kalau mereka kesulitan melakukan pendaftaran secara online, nanti pendamping juga bisa memberikan asistensi atau literasi digital terhadap mereka. Kalau seandainya mereka belum atau memiliki NIB, nomor induk berusaha, mereka dibantu untuk mendaftarkan secara online melalui OSS BKPM, karena itu merupakan syarat pertama untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku usaha harus memiliki NIB. Kalau belum punya, itu sekarang kan sudah mudah, mereka bisa daftar secara online dan itu juga cepat, tidak lama, 1 hari aja bisa selesai. Nah, lalu setelah ada NIB baru diproses pemeriksaan kehalalan produknya.
Nah, ini memang syaratnya sudah kita sederhanakan. Yang sebelumnya sebenarnya syaratnya begitu banyak, seperti ada syarat surat izin edar, ada PIRT, ada apa namanya, beberapa syarat-syarat lain. Tapi itu sudah kita revisi, kita cukupkan satu saja, NIB, dalam rangka memberi kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan sertifikasi halal. Masukan kritikan dari masyarakat itu perlu kita dengar untuk memacu kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Namun sekarang kan beberapa instansi pemerintahan sudah melakukan reformasi dan transformasi pelayanan publik secara prima dan sudah mengikuti dinamika perubahan zaman yang saat ini sudah transformasi teknologi informasi yang begitu cepat. Lalu kita memang mau tidak mau harus adaptif terhadap dinamika yang ada dan kita harus melayani publik dengan maksimal, dengan bekerja lebih keras, lebih giat lagi, karena kita adalah pelayan-pelayan masyarakat dan masyarakat adalah raja yang wajib kita layani semaksimal mungkin. Tentunya pelayanan itu setiap hari harus kita evaluasi dan kita tingkatkan, dan tidak ada solusi lain adalah pelayanan kita harus berbasis elektronik, digitalisasi dan integrasi untuk memberi kemudahan-kemudahan sehingga sampai kepada satu tujuan bahwa publik nanti bisa memiliki pendapat bahwa pemerintah sekarang sudah melakukan transformasi perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik dan lebih melayani. Saya kira itu memang kritikan itu harus kita jawab dengan bukti kerja nyata. Audio Jungle.